Pria asal Banyuwangi ini melakukan pembacokan massal selama 24 jam. Hah, kok bisa? Sang pelaku ini bernama Suwirjo yang udah menjadi urban legend banget karena korbannya itu banyak banget. Jadi Wirjo ini adalah warga asli Watu Bencul, Banyuwangi yang lahir pada tahun 1952. Merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Nah sebenarnya Wirjo ini orangnya baik banget, cuman dia itu emang temperamental. Terutama sama istrinya dia. Jadi ceritanya Wirjo ini pernah masak nasi goreng sebanyak 5 kilo. Dan dia itu langsung ngabisin nasi goreng 5 kilo tersebut untuk dirinya sendiri dan gak disisain sama sekali buat keluarganya. Terus ya otomatis dia pasti langsung sakit perut. Setelah itu dia memutuskan buat pergi ke sungai dan berendam di sana. Karena dia itu percaya kalau misalnya dia berendam di sungai itu bisa mengurangi rasa sakit perutnya. Cuman ternyata rasa sakit perutnya itu gak hilang. Dan karena hal itu dia itu jadi marah banget. Nah singkat cerita Wirjo ini akhirnya memutuskan buat pergi ke Jakarta. Dan di Jakarta dia itu mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik kertas menjadi supir forklift. Tapi akhirnya dia itu dipecat karena dia itu sengaja merusak mobil forklift tersebut. Hanya karena dia itu marah terus dia itu nubruk-nubrukin mobilnya. Dan karena hal itu dia memutuskan buat balik lagi ke Banyuwangi. Di sana dia itu bekerja sebagai petani. Dan di situ dia itu bertemu dengan seorang wanita dan dia itu akhirnya menikahi wanita tersebut. Wanita tersebut bernama Idaroh. Setelah lama menikah tapi mereka itu belum juga dikaruniai seorang anak. Dan karena hal tersebut mereka itu jadi sering banget bertengkar. Akhirnya mereka berdua memutuskan buat mengadopsi satu orang anak. Tapi sifat Wirjo yang suka mabuk-mabukan ini membuat rumah tangga mereka itu tetap kayak nggak akur. Tiap hari itu pokoknya bertengkar terus. Bahkan orang-orang di sekitar Wirjo ini udah tahu kalau misalnya ngomong sama Wirjo itu harus hati-hati banget karena dia itu super temperamental. Pernah ada cerita suatu hari Wirjo itu minta uang ke ibunya cuman gak dikasih. Dan karena hal itu Wirjo itu marah banget. Dia itu langsung ambil keris dan hampir saja menusuk ibunya. Cuman untung ada anggota keluarganya yang melarai. Nah sampai pada akhirnya tragedi pembantaian ini terjadi. 2 hari sebelumnya tepatnya tanggal 13 April tahun 1987, Wirjo ini sedang ngasah celuritnya. Sebenarnya dia itu punya celurit ya wajar-wajar aja karena kan dia itu bekerja sebagai seorang petani. Terus ada pamannya yang ngeliat dan nanya ke Wirjo, kok tumben banget sih kamu ngasah celurit kamu? Terus Wirjo ini bilang kalau misalnya nggak apa-apa dong, ini itu jaga-jaga aja. Pada saat itu sebenarnya pamannya itu udah heran, cuman ya pamannya nggak mau ambil pusing. Nah keesokan harinya waktu istrinya itu lagi nyangkul di sawah, Wirjo ini lagi bawa sapi dan nyuruh istrinya minggir. Cuman pada saat itu istrinya nggak mau minggir karena jalanannya itu masih gede. Dan karena hal itu Wirjo itu marah banget. Wirjo ini langsung memukuli istrinya menggunakan pecut. Warga kampung yang melihat hal tersebut malah kabur, termasuk istrinya ini langsung lari kabur. Dan semalaman istrinya nggak pulang ke rumah karena takut sama Wirjo. Nah besok paginya waktu Wirjo bangun, dia itu mendapati kalau misalnya istrinya ini tetap belum pulang. Jadi dia ini keluar rumah dan melihat anak angkatnya yang bernama Reni berusia 4 tahun lagi main sama anak tetangganya bernama Arabia. Jadi Wirjo ini langsung menghampiri mereka. Wirjo ini langsung coba untuk menebas lehernya Reni. Cuman untungnya Reni ini berhasil untuk minggir. Tapi sayangnya Arabia itu lehernya berhasil ketebas sampai hampir putus. Setelah itu Wirjo ini pergi ke rumah tetangganya dan dia itu langsung masuk melihat istri tetangganya sedang masak. Di situ dia itu langsung ngebacok-bacokin istrinya. Terus suaminya ini kan gak lama pulang. Habis gitu Wirjo ngeliat suaminya langsung dibacok lagi. Terus Wirjo ini pergi ke sawah sambil teriak-teriak dan dia itu langsung membacok semua orang yang lewat di depannya. Akhirnya Wirjo ini ketangkep. Cuman dia ini udah gak bernyawa karena gantung diri di tepian sungai. Gimana menurut